redaksi itu atau SCT yang nanti akan kita bahas. Intinya ujian teori sama saja. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya adalah teman-teman duduk ya selama 200 menit mengerjakan 150 soal. 150 soal ini waktu CBT kemarin ya, itu adalah terdiri dari 16 topik departemen. Yang ada di sini kan 13 ya, tapi ada yang tergabung jadi satu yaitu THT sama mata, jadi 14, ditambah forensik dan medico legal, dan yang terakhir adalah ilmu kesehatan masyarakat dan kedokteran preventif. Intinya ada 16 topik, 150 soal, tapi proporsinya beda-beda. Ada yang tinggi banget kayak objin, kemudian indera, saraf, dan sebagainya. Ada yang dikit banget kayak forensik, gitu ya. Dikit banget biasanya forensik medical legal itu. Tapi untuk tipe soalnya itu sama aja, semua kan PPT. Diagnosis, terapi, kemudian ada hafalan ya, kayak dosis obat, patofisiologi, dan tentunya ada yang ke IKM IKM-an kayak pencegahan, promosi kesehatan, medico legal gitu ya, tentang etik. Nah, itu sekian persen aja. Tapi mostly hampir semua soalnya itu adalah tentang diagnosis, tata laksana, termasuk dosis obat. Nah, bagaimana dengan SCT yang akhir-akhir ini dibicarakan ya? Karena katanya mau diuji coba pada bulan Agustus. Itu adalah script concordance text. Ya, intinya adalah bukan ada opsi A, B, C, D, E. Tapi ada satu kasus nih. Teman-teman misalnya kasus nyeri kuadran kanan perut kanan atas. Terus dari klinisnya mengarah ke kolesisitis akut dan ada tambahan informasi baru. Nah, ini ciri khasnya SCT. Jadi ada informasi baru. Nah, gimana sih informasi baru ini mempengaruhi hipotesismu sebelumnya? Contohnya, hipotesismu itu kolesisitis akut. Ditambah ada informasi baru, yaitu USG menunjukkan pembesaran kandung empedu dengan dinding yang menebal. Nah, ini kan mengarah ke kolesisitis. Nah, otomatis bagaimana nih? Mulai dari min 2, 0, ya, min 2, min 1, 0, plus 1 sama plus 2, itu keyakinanmu kayak gimana? Tentunya, karena dinding yang menebal dari kandung empedu ini sangat mengarah ke kolesisitis, ya tentunya plus 2 gitu kan. Tapi mungkin kalau ada informasi tambahan yang mengarah ke kolesistitis, tapi nggak khas gitu ya, untuk kolesistitis, ya mungkin cuma plus 1. Nah, dari penjelasanku ini aja, teman-teman pasti bisa nangkep dong satu ciri khas dari SCT, yaitu 50-50 subjektif, gitu ya. Kalau MCQ itu 100% ya 99% lah, katakan objektif gitu ya. Jawabannya ya itu aja yang benar. Sedangkan kalau SCT ini subjektif. Nah, aku coba lanjut lagi. Ada contoh soal itu, informasinya barunya nggak hanya satu, gitu ya. Misalnya tadi kolesistitis. Tapi informasi barunya itu misalnya pasien demam tinggi, ada leukositosis 15.000, kemudian USG, ada batu empedu tanpa penebalan dinding kandung empedu. Gitu. Nah, masing-masing informasi baru ini, gimana efeknya terhadap keyakinanmu bahwa hipotesisnya, diagnosisnya kolesistitis. Ya. Nah, ini semua teman-teman sebenarnya sama aja kayak CBT, tapi versi subjektif dan sedikit menguji alur klinis gitu ya. Intinya sama kayak yang aku sampaikan di awal, dua-duanya ini adalah ujian teori. Contohnya, kalau teman-teman mempersiapkan ujian CBT ya sama SCT, sama-sama belajar nggak tentang kolesistitis akut? Sama-sama hafal nggak kriteria diagnosisnya? Sama-sama hafal ciri manifestasi klinisnya nggak? Kayak misalnya nyeri perut kanan atas, ada movie sign, ada demam, gitu ya. Terus USG-nya penebalan dinding empedu. Tentunya kalau ada infeksi, ada leukositosis. Apakah sama? Ya sama aja. Cuman yang diuji beda. Kalau ujiannya adalah CBT, nanti opsinya adalah pertanyaannya gambaran USG apa yang dapat ditemukan misalnya. Terus pilihannya mungkin ada target sign, ada hiperakustik hiperakustik dengan akustik shadow gitu ya, kemudian penebalan dinding kandung empedu dan sebagainya. Tapi teorinya teman-teman harus sama-sama hafal dan paham gitu. Sama aja ini adalah ujian teori, nggak bisa diakali gitu ya. Jadi nggak ada rocket science di sini. Intinya teman-teman tetap harus paham, hafal, nggak boleh ditawar gitu ya. Tapi perbedaan dari mode ujian aja. Jadi itu yang aku eh, pahami selama ini ya. Aku udah coba ikut tryout SCT dan karena waktu itu aku lagi
banyak-banyaknya hafalan CBT ya bisa-bisa aja karena ya intinya teori 80% ya kamu harus matangin teori, 20% sisanya itu yang kamu ubah. Kalau sebelumnya kamu tuh belajar CBT ya cobain soalnya SCT. Tapi kalau 80%-nya kamu nggak tuntas, materinya nggak matang, hafalannya aja nggak kuat, gampang lupa antar tryout, ya gimana eh, menghadapi SCT, CBT aja juga ya sama nggak bisa gitu. Tetap aja 80% inti adalah pematangan teori, bukan banyak-banyakan tryout. Dan untuk dampak dari KMPPD itu apa sih? Sebenarnya aku tahu sejauh ini tiga ini ya. Aku juga masih, eh, kalau dari aku yang survei ya, pada akhirnya kembali ke tiga ini. Nomor satu yang paling penting adalah sebenarnya confidence. Menurutku teman-teman ini apapun yang terjadi harus serius belajar UKM PPD. Kenapa? Ini adalah saat terakhir teman-teman tuh belajar secara komprehensif saat di FK, baik di preklinik ataupun koas. Waktu preklinik kita itu belajarnya per semester, ya nggak sih? Kita belajarnya per semester, per mata kuliah. Waktu koas kita belajarnya per stase. Baru kali ini kita itu disuruh untuk belajar sebagai seorang dokter yang memahami semuanya. Itu. Alangkah baiknya kita semua itu mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Nggak peduli hasilnya gimana nanti. Gitu ya. Nah, kalau hasilnya bagus, itu akan menjadi confidence buat kita. Terus yang kedua, menentukan wahana isip. Nanti akan menjadi prioritas ya, yang nilai CBT ataupun mungkin SCT-nya tinggi ya kalau di Agustus nanti. Dan terbukanya peluang. Salah satu peluang kerja lah istilahnya ya. Setelah lulus menunggu isip gitu ya, ataupun saat isip juga adalah kebanyakan ada yang mencoba menjadi tutor. Nah, nilainya akan dipertimbangkan untuk peluang tersebut. Dan kita sampai ke inti pembahasan ya. Ini karena teman-teman inginkan sebenarnya ya. Ingin belajar gitu ya. Betul belajar serius. Setelah belajar itu mencoba tryout, wah hasilnya sesuai dengan harapan dan stabil. Ini adalah hasil tryoutku setelah aku menjalankan metodeku ini dengan serius gitu ya. Aku nggak bimbel, aku belajarnya mandiri, tapi setelah aku menerapkan teori ini, aku menerapkan strategi ini yang di backing dengan evidence ilmiah yang baik, alhamdulillahnya tryoutku di atas 85 semua. Mulai dari awal aku nyoba tryout sampai terakhir mendekati UKM PPT. Ya meskipun ada yang di atas 90, ada yang di bawah 90, tapi alhamdulillahnya ya di atas range 85 yang sesuai dengan ekspektasiku gitu kan, sesuai dengan goal. Tentunya itu yang teman-teman semua harapkan. Kita itu berharap prosesnya yang baik teman-teman, karena ujian itu hanya satu hari dan pengumuman nilai itu hanya sehari. Itu. Yang kita harapkan adalah prosesnya itu kita bisa nikmatin, progresnya kelihatan dari awal sampai akhir, dan kita merasa nyaman. Itu. Nah, oleh karena itu, sebelum aku menjelaskan ini, aku disclaimer. Aku di sini belajarnya mandiri, tanpa bimbel. Tapi, strategi ini aku develop bareng partnerku yang merupakan orang bimbel, bahkan juga tutor setelah KMPPD ya, yang merupakan top scorer di tahun lalu, yaitu Dr. Liani Amira Chandra, yang dapat CBT 94 dan juga OSCE 96. Gitu. Jadi, kami berdiskusi sebenarnya gimana sih cara belajar yang paling efektif dan bukan cara belajar, tapi prinsip belajar. Karena kalau cara belajar itu teman-teman di sini semuanya pasti punya cara sendiri kan. Kayak maunya belajar di kafe atau di rumah atau jamnya itu bukannya aku bahas di sini. Terus yang kedua, disclaimer adalah aku bukan sharing sistem belajar yang menjamin kalian lulus atau punya nilai tertentu. Nilai di atas 90, di atas 85, enggak. Aku cuma men-share sistem belajar dengan jaminan belajar kalian nggak stuck gitu ya, naik terus nilainya dan clear jalannya gitu. Jadi enak banget progresnya, bisa kalian nikmatin. Dan yang terakhir, sistem UKM PPD itu bisa berubah sewaktu-waktu teman-teman. Bisa jadi nggak jadi SCT, tetap ada di CBT gitu. OSCE ditiadakan juga bisa. Kita nggak bisa kontrol itu. Nah, oleh karena itu, di sini yang aku share adalah sebuah sistem dan prinsip belajar yang tahan banting di semua musim dan semua keputusan terkait UKM PPD nanti gimana. Nah, aku mulai dengan dua ini ya, dua siklus belajar yang siklus setan ya sebenarnya, yang sering aku amati dari banyak orang yang belajar UKM PPT. Mulai dari yang kiri dulu, gitu ya. Ketika mulai belajar UKM PPT kan kita baca materi ya, belajar materi baru. Nah, kesalahannya itu di sini. Mesti materi yang kemarin itu nggak direview lagi. Misalnya,
teman-teman ikut bimbel nih atau belajar sendiri. Hari ini belajar endokrin, besok udah belajar materi baru, gitu ya. Misalnya kardiovaskular. Nah, gimana materi endokrinnya? Belum lagi di hari ketiga belajar respirasi. Sampai ke hari ke-20 misalnya, udah lupa itu semua yang endokrin, kardio, ya, respi. Yang diingat cuma materi-materi terakhir. Karena siklusnya gini, belajar materi baru, materi kemarin nggak direview lagi, lupa materi kemarin, udah gitu terus saja. Jadi pas di akhir, itu ya hafal-hafal dikit, tapi nggak kuat. Gitu. Nah, dengan bekal yang nggak kuat itu, tetap aja berani untuk try out. Prinsipnya try out dulu, try out lagi, try out terus. Hasilnya nilainya kurang memuaskan. Karena pematangan teori itu nggak kuat, tapi tetap aja dibiarin. Gitu. Tetap aja try out lagi. Karena ngerasa udah belajar kemarin kan. Tinggal try out aja. Jadi pematangan teori nggak dikuatkan, dan try outnya pun kesalahan-kesalahannya itu nggak terlalu dibahas. Dan soal-soal ragunya itu nggak terlalu dibahas. Akhirnya ya siklus TO gitu-gitu aja. Nah, disinilah satu yang teman-teman harus paham menurutku ya, dan harus teman-teman yakini itu adalah pematangan materi dan hafalan itu lebih penting daripada tryout terus. Ini harus dipegang. Dan ini adalah, kalau aku breakdown ya, ini adalah jalan chaosnya kenapa kok bisa terjadi siklus setan itu. Karena yang pertama, nambah materi, tapi nggak retensi materi yang kemarin. Kenapa? Ya karena bingung gimana caranya untuk retensi materi. Kan tiap hari belajar materi baru nih. Masa aku harus membaca materi kemarin lagi yang 3 jam itu? Kan nggak mungkin ya. Ntar di hari ke-7, hari ke-20, masa harus nge-review 10 materi? Kan nggak mungkin. Mereka nggak tahu caranya. Gitu. Yang orang-orang yang masuk ke siklus setan tadi belum tahu caranya, karena belum mengikuti webinar ini. Terus akhirnya setelah belajar selesai dengan materi yang nggak terlalu pakem gitu ya, tryout terus gitu ya, tryout terus, tryout terus. Udah gitu tryoutnya sambil nyontek. eh, Kalau ngerjain soal ada yang sulit, nggak nge-flag gitu ya. Terus soal-soal yang salah itu nggak dibuat sebuah sistem agar nggak salah lagi di tryout ke depannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dua pertama ini yang paling parah ya. Kemudian yang ketiga adalah belajar sesuai mood dan reaktif. Maksudnya gini, eh, misal teman-teman bimbel nih, oke, kan ada jadwalnya ya. Kalian ikut bimbel, belajar, ikut 3 jam kelas materi, tapi setelah itu ngapain? Bingung kan? Mungkin teman-teman buat planning, tapi apakah planningnya itu efektif gitu? Dan nanti seiring 20 hari, makin banyak materi yang udah numpuk, itu pasti kacau, planningnya udah kacau. Banyak dari pengalamanku aja, aku ini orang yang disiplin teman-teman, untuk belajar ya. Aku selama koas, aku tetap bisa ikut 4 olimpiade, tetap bisa publish paper banyak. Aku emang suka belajar. Aku aja, waktu UKM PPD, itu tetap ada beberapa materi-materi itu yang seharusnya aku belajar hari ini, ya kelewat gitu. Karena memang banyak dan membosankan kalau sistemnya belum ketemu yang klik gitu ya. Apalagi orang yang nggak punya sistem, pasti di hari yang kesekian itu numpuk, akhirnya belajarnya sudah mood aja, terus reaktif mana yang belum dipelajari, ya pelajari gitu. Udah gitu yang keempat, belajarnya pasif doang. Contohnya, ya cuma ngikutin kelas, dipahami, gitu ya. Mungkin ya dicatat gitu ya di notes-nya, atau dibuat rangkumannya, tapi udah gitu nggak pernah diuji lagi itu hafalnya. Apakah sudah benar? Itu nggak pernah di-recall, nggak pernah diuji pakai suatu flashcard ataupun pertanyaan. Dan yang terakhir, prinsipnya mesti banyak-banyakan materi gitu ya, mengoleksi materi, tapi dikit yang nyantol gitu. Kayak misalnya, wah ikut eh, platform TO sini, ikut Bimbel sini gitu ya, terus ngoleksi PDF notes ini. Tapi itu kan laptop dan iPad kita yang jadi pinter ya, karena mengoleksi file-file itu. Tapi apakah masuk ke otak kita? Apakah kita dengan mengoleksi ribuan soal itu kita bisa jadi masuk ke otak kita? Kalau enggak kita repetisi terus, kan ya enggak gitu. Jadi kita hanya butuh materi yang cukup tapi nyantol di otak kita. Nah, solusinya yang aku pakai selama ini adalah aku pakai aplikasi dan metodenya Anki. Aku jelasin dulu ya. Jadi prinsipnya itu gimana? Anki nggak banyak.
Caranya adalah pakai angki ini. Kalau misalnya kita kemarin belajar sistem endokrin, hari itu juga kita kerjakan flashcard angkinya, gitu ya. Udah, setelah kita selesaiin flashcard angkinya endokrin, kan besoknya ganti materi menjadi kardiovaskular misalnya. Nah, flashcard angki yang kemarin, nanti aku akan kasih demonya kok, aku akan kasih demo aplikasinya. Flashcard angki yang kemarin, dengan kecerdasannya angki ini tuh, materi-materi yang sulit dan memang perlu kita review pada hari kedua itu, akan dia tampilkan. Sehingga kita tinggal mereview materi-materi yang kita lupa aja. Itu. Jadi nggak semua dari materi endokrin itu kita review lagi waktu hari kedua. Itu ya. Otomatis ini bisa mengatasi jalan chaos yang pertama itu. Kita nambah materi tapi tetap meretensi materi kemarin. Terus yang kedua, Angki ini bisa ngatasi tryout yang nggak improve terus. Caranya, kalau aku ya, setiap aku selesai tryout, aku kalau tryout teman-teman, itu nggak pernah nyontek, nggak pernah aku koreksi, dan aku ngeflagnya selalu banyak. Jumlah flagnya selalu lebih banyak daripada salahnya. Kenapa? Karena aku cuma mau belajar teori aja. Kalau aku tryout, itu aku cepet-cepetan, nggak ngoreksi, biar aku tuh hasilnya tuh pure pemahaman dan hafalan aja. Itu nggak ada luck, nggak bukan karena oh tadi aku eksklusi gini enggak. Aku pingin tryout tuh bener-bener ya hafalanku aja. Biasanya aku selesaikan tuh 1 jam tryout. Kadang kurang dari 1 jam. Nah, kan salahnya agak banyak tuh. Misalnya salahnya 20 atau 15. Itu semuanya aku catat di Angki. Aku catat sebagai notes dan flashcard di Angki yang nanti akan aku review. Tuh, sehingga dari Angkinya ini bisa menambal kekuranganku di tryout. Jadi antar tryout ke tryout, aku nggak pernah ngulangi kesalahannya sama. Gitu ya. Terus nanti kita juga belajar sesuai dengan algoritma Angki, akan aku tunjukkan. Plus belajarnya itu aktif. Karena Angki ini tuh bukan kita baca, teman-teman. Angki ini tuh kayak teman belajar yang nebak-nebakin kita tentang suatu pemahaman, gitu ya. Ini belajarnya aktif, bukan hanya membaca. Dan materi Angkinya udah dijamin cukup kalau teman-teman akses Angki yang kami buat ya, yang udah kami sempurnakan dari setahun dan 4 periode tanpa PD. Nah, kenapa sih kok Angki itu bisa menjadi solusi ya untuk masalah, terutama masalah pertama tadi? Nih, bayangin teman-teman di hari pertama itu belajar endokrin ya, di sini, di hari pertama. Nah, memori kita tentang endokrin itu pasti akan turun seiring waktu ya. Jadi seharusnya waktu hari kedua itu kita review, gitu ya, biar naik lagi ya, memorinya, dan makin lama makin kuat. Nah, masalahnya ya tadi, kita waktu hari kedua itu harus belajar materi lainnya lagi, gitu ya. Sehingga orang-orang biasanya, udahlah, nggak usah aku review lagi, nanti aja waktu mau tryout, gitu kan. Akhirnya waktu mau tryout, udah sebulan, ya udah lupa semuanya materinya itu. Gitu, yang hari pertama, hari kedua, gitu. Cuma ingat materi-materi di hari yang terakhir-terakhir, waktu mau tryout. Nah, kalau kamu pakai Anki, kalau kita itu pakai Anki, sistemnya itu gini. Jadi, dia itu akan menyodorkan kita dengan pertanyaan nih. Misalnya, bagaimana urutan 5 lifestyle modification paling efektif untuk terapi hipertensi ya. Nah, ini kita mencoba recall gitu ya. Aku coba jawab, oh nomor 1 itu weight loss, nomor 2 diet gitu ya, nomor 3 exercise, 4 kurang garam, 5 kurang alkohol misalnya. Nah, kemudian aku mau tahu nih jawabanku benar atau enggak. Aku pencet space atau aku pencet ini show answer ya. Atau kalau di HP tinggal bisa diklik aja. Keluar jawabannya gitu. Nah, misalnya tadi aku kan benar nih dan aku juga hafalannya di luar kepala ya aku pencet easy gitu ya. Aku pencet easy atau kalau di komputer aku pencet angka 4. Otomatis karena Angkinya mendapat data ya bahwa oh si Yusuf ini merasa informasi ini sangat easy nih, gampang banget. Ya udah, nanti kartu ini, flashcard ini, aku suruh dia kerjain lagi sebulan lagi, gitu, atau 4 hari lagi. Intinya nggak harus besok, gitu. Dia bakal ingat kok. Nah, tapi kalau misalnya tadi aku kebalik ini, kan ada 5. Aku kebalik yang Dash Diet, aku ingatnya dia tuh yang paling efektif nomor 1, gitu. Terus aku lihat, loh, oh aku salah ya. Karena salah, aku pencet again, gitu ya. Otomatis Angki ini akan mereschedule pertanyaan ini, flashcard ini harus Yusuf kerjain hari ini karena dia lupa. Dia nggak boleh lupa lagi nih, harus dia kerjain hari ini. Nah, biar teman-teman lebih paham, aku coba share screen aja ya.
Sudah kelihatan ya untuk angkinya ya? Lihat Mas. Kelihatan ya? Oke, ini ada sebuah deck percobaan ya. Ini gambaran umum aja ya. Aku nggak bisa jelasin full tentang angki di sini. Kalau teman-teman mau pahami angki dengan yang pemahaman yang cukup untuk belajar UKM PPT, tenang aja. Di planner kami yang free itu, kami sudah kasih breakdown tutorialnya kok. Itu nanti tinggal dipahami aja. Tapi yang aku mau teman-teman pahami di sini adalah kenapa sih kok kamu itu harus pakai angki untuk belajar UKM PPT. Nah, misalnya nih, aku mau belajar ini contoh ya dari DV ya, kulit. Itu obat untuk trichomoniasis dan DV. Kan bisa metronidazole 2 gram PO single dose atau metronidazole 2 kali 500 mg selama 7 hari kan. Nah, aku kan hafal, akan di luar kepala nih hafal. Ya udah aku klik show answer ya, atau aku pencet space. Ya, aku bener kan 7 hari. Ya ini kan gampang nih buat aku. Aku nggak pencet hard, aku atau nggak pencet again gitu ya. Aku pencetnya easy. Nah, andai aku merasa ini sulit gitu ya. Misalnya metronidazole 2 kali 500 berapa hari ya? Kayaknya 3 hari deh. Sulit gitu ya. Aku sulit deh. Aku pencet hard. Nah, lihat nih. Dari angkinya itu menjadwalkan flashcard ini akan dimunculkan lagi 2 hari lagi. Kenapa ya? Karena si Yusuf lupa. Harus diingat lagi gitu. Nah, ini tuh sangat helpful teman-teman untuk UKM PPD. Kenapa? Karena UKM PPD itu, visinya saya coba teman-teman lihat ya. Ini kelihatan nggak ya? Masih di angki ini Mas. Nah, ini udah berubah ya. Berubah. Nah, teman-teman lihat aja. Ini adalah flashcard angki dari Auctus ya. UKM PPD komplit. Isinya ada 9.000 teman-teman. 9.000 itu sebenarnya nggak seberapa banyak sih. Ya, sehari itu 2 jam itu bisa ngerjakan 500. Ya, dalam sebulan selesai harusnya. Tapi bayangin gini, bayangin kalau 9.000 itu tiap hari harus kita ulang, kan nggak mungkin. Kita harus pilih mana sih yang aku ini gampang lupa, itu yang diulanginya makin sering. Tapi kalau materi-materi atau flashcard yang aku ini nggak terlalu gampang lupa gitu ya, contohnya apa ya, kayak obatnya faringitis, tonsilitis ya, amoxicillin, masa lupa gitu kan. Ya itu si angkinya dia akan menjadwalkan ini diulangnya sebulan sebulan sekali aja gitu. Nah ini sangat kayak triase gitu teman-teman. Otomatis aku itu terbantu banget bisa hafalin materi-materi yang aku sangat gampang lupa. Contohnya ini ya, aku udah buat klasifikasi atau tag khusus untuk materi-materi yang aku sering lupa di sini miss question ini ya. Contohnya ini kayak ini kan sering lupa ya. Kultur tivoid itu minggu 1 apa, minggu 2 apa, minggu 3 apa. Ini aku sering lupa nih dulu ya, sekarang gampang. Nah, aku tambahin nih flashcardnya gitu. Nah, otomatis dari angki itu nanti akan makin sering dia mengulanginya dan seterusnya. Intinya angki ini teman-teman, itu kayak asisten belajar yang bisa milihin gitu. Kamu tuh belajarnya ini ulangin terus tiap hari gitu ya. Yang ini nggak usah gitu. Hanya dengan kita itu nge-review sambil ngeklik, oh easy, klik, oh good gitu ya. Oh hard, again gitu. Nanti seiring waktu, kalau kita disiplin ya, misalnya angkinya ngomong kamu hari ini ada tanggungan 500 flashcard yang harus kamu ulangin gitu ya. Asal kita manut, asal kita ikuti terus gitu ya. Oke, aku tiap hari habisin gitu ya flashcard yang harus aku kerjain hari ini. Itu dijamin teman-teman. Teman-teman dari hari pertama belajar sampai ke 30, sampai UKMPPT, itu gak bakal lupa. Itu dijamin. Soalnya teman-teman ya udah nge-review materi itu di saat teman-teman butuhkan, saat mau lupa. Ya udah, nggak mungkin lupa dong. Kecuali teman-teman grogi atau ya ada takdir lainnya gitu. Dan mungkin kalau hanya aku yang merasa ini bermanfaat ya nggak bisa dijadikan sistem lah ya. Tapi sayangnya ini sudah diteliti teman-teman, angki ini. Sudah ada evidence-nya, udah ada banyak observational study-nya, dan bermanfaat. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak percaya sama jurnal, pengen yang lebih testimonial, ya nanti lihat aja di link terakhir itu ada banyak testimoni bahwa angki ini udah ngebantu banget. Mau kamu itu baru belajar, atau bahkan temanku itu ada yang sudah sangat pinter ya, hafal, dikasih angki, dia tuh berterima kasih banget karena rasa hafalannya itu lebih effortless gitu ya. Sebelum-sebelumnya dikit-dikit lihat PDF lagi, dikit-dikit lihat PPT lagi. Kalau lupa, bingung nyari gimana lagi. Ini makin hafal gitu ya. Apalagi itu udah hamin sebulan ya, dia kebantu banget. Jadi prinsipnya kamu tinggal tiap hari itu ikuti aja flashcardnya itu butuh habisin berapa, habisin aja
review sesuai dengan apa kata Angki, nyantol parah di otakmu gitu ya. Contohnya di sini misal, ya ini kan karena aku udah lama nggak ngerjain ya. Si Angkinya ngomong, kamu hari hari ini harus ngerjain 7.900 card. Ya udah, manut aja gitu. Tapi enggak, ini enggak gini kok biasanya. Biasanya tuh sehari sekitar 400, 300 gitu aja. Itu sebagai gambaran ya, satu flashcard itu dikerjakan biasanya sekitar 10 detikan lah. Ada statistiknya ini, gitu ya. Jadi kalau 500 flashcard itu nggak sampai 2 jam. Bayangin sama teman-teman baca PDF yang sering fokusnya itu hilang gitu ya, ngangong-ngangong, lebih efektif mana? Teman-teman nilai sendiri lah. Kemudian itu kan untuk mengatasi waktu fase belajar ya. Waktu fase tryout gimana? Caranya, kalau caraku ya, setiap aku selesai tryout, aku lihat analisisnya. Misalnya ada 30 soal gitu ya. 15 salah, 15 ragu. Itu soal-soalnya aku buat catatannya di Anki. Caranya gini. Ya, ini udah kelihatan ya. Mudah banget teman-teman. Tinggal klik add, ini ya, add gitu. Terus atur. Ini misalnya materi tentang apa nih? Endocrine gitu kan. Tinggal klik ini aja, cari gitu. Endocrine. Misalnya tadi aku salah dosis metformin itu misalnya 3 kali 500 gitu ya. Jadi aku salah, misalnya jawabnya 3 kali 100 gitu ya. Ya udah tinggal tulis gini aja. Dosis metformin itu 3 kali 500. Terus ininya yang ditanyakan gitu kan. Kita yang mau dihafalkan 3 kali 500-nya ini. Udah tinggal ini diklik, udah ini jadi flashcardnya. Ya. Coba aku taruh ini di get ini ya percobaan. Udah aku taruh nih. Aku tadi klik Ctrl Enter ya, atau teman-teman bisa klik Add ini. Udah itu tadi udah masuk catatannya. Ketimbang teman-teman harus nyatet di notes-nya atau nggak tahu di mana bingung gitu kan. Dan nggak tahu itu bakal di-review lagi atau enggak. Udah masukin ke sini aja teman-teman. Oke, kita coba cari flashcard tadi ya. Ini kita lewatin aja. Nah, ini GV. Nah, ini contohnya seperti ini. Dosis metformin itu 3 kali 500 gitu ya. Kita coba recall. Terus aku karena aku sekarang ngerasa ini gampang ya. Good, jadinya aku pencet good. Di sini tulisannya kalau good itu akan muncul 10 menit lagi alias ya harus kita review 10 menit lagi. Ya. Nah, langsung muncul lagi kan? Karena masih harus direview hari ini lagi kata Angki. Nah, kalau kita pencet good lagi, satu D artinya 1 hari lagi gitu ya. Udah kelar gitu ya. Kata Angki, kamu udah hafal kok, santai aja. Besok baru ulang lagi gitu. Nah, besoknya flashcard yang udah selesai ini bakal muncul di mana sih? Dia itu bakal muncul sebagai angka hijau ini gitu ya. Angka hijau itu maksudnya adalah flashcard yang harus kamu review hari ini gitu. Jadi harus diusahakan jadi nol semuanya. Tuh kalau aku prinsipnya seperti itu. Nah, dengan kita menjalani siklus ya, tiap tryout itu yang salah dan ragu dimasukin ke Angki, terus kita kerjain Angkinya, tiap hari kita review, apakah nggak bakal lupa? Aku jamin, kalau dari caseku ya, tiap tryout itu nggak bakal salah lagi. Nggak bakal salah lagi. Jadi, practice doesn't make you perfect, teman-teman. Tryout terus-menerus, kalau nggak tahu salah di mana, itu nggak ngaruh. Gitu ya. Terutama, nanti kalau teman-teman itu udah di tahap tryoutnya nilainya 80 ke atas, itu agak sulit buat naikin lagi ke 90. Nggak bisa teman-teman tryout terus-terus itu naikin nilai. Mungkin kalau dari 60 ke 70, 70 ke 80, teman-teman tryout terus itu seakan-akan nilainya naik cepat kan. Kenapa? Karena teman-teman itu familiar dengan soal-soalnya. Tapi coba misalnya teman-teman yang awalnya tryout di platform A, pindah ke platform B atau bimbel B, itu pasti turun lagi. Karena intinya itu teman-teman, pematangan materi, bukan tryoutnya. Tryout itu hanya untuk menunjukkan kelemahan kita di mana. Pada akhirnya, practice doesn't make you perfect, gitu ya. Tapi improvementnya itu. Nah, caranya pakai Anki. Dan solusi kedua adalah kalau teman-teman di sini bingung, kayak kayak so much to learn ya, so much to plan. Ya kami juga udah menyediakan planner dan algoritmanya sebenarnya. Ini for free. Teman-teman kalau bingung, oke aku sekarang harus ngapain nih, gitu ya. Terus aja aku manut ya, aku mau ngapain ya udah ikuti di sini aja. Ini udah kami buatin, saya zoom ya, dan caranya zoom ya.
Oke, kita itu udah buatin algoritmanya. Kalian start di sini aja gitu. Terus kita tanya, kamu udah mulai belajar belum sebelumnya? Kalau belum belajar sama sekali ya ikut ini gitu ya. Ya udah tinggal belajar. Setelah belajar, kerjakan tes nantinya. Setelah itu belajar sistem baru gitu ya. Belajar lagi, kerjakan tes nantinya sistem baru. Dan jangan lupa ini ya, setiap hari flashcard yang hijaunya itu yang buat reviewnya harus dihabiskan gitu. Udah kalau gitu nggak bakal lupa. Atau misalnya teman-teman sudah mulai belajar sebelumnya, gitu ya, ikut bimbel ataupun belajar sendiri. Misalnya udah belajar 10 dari 16 sistem, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, teman-teman sekarang fokus dulu habisin semua flashcard angkinya, gitu ya. Misalnya teman-teman udah belajar kulit, endokrin, kardio. Kelarin dulu tiga ini, flashcard angkinya, secepat mungkin. Baru lanjut belajar lagi, nambah materi baru dan flashcard baru. Gitu. Kenapa? Karena di UKM PPD ini teman-teman, defense is the best, apa istilahnya ya. Jadi bertahan itu adalah strategi menang terbaik. Teman-teman harus rajin review, bukan nambah materi baru, tapi yang kemarin lupa, gitu ya. Itu mau teman-teman waktu UKM PPD-nya tinggal 2 bulan lagi, mau tinggal sebulan, prinsip ini tetap berlaku, teman-teman. Gitu ya. Dengan algoritma ini dan planner dari kami, teman-teman tuh jangan belajar multi dan reaktif, gitu ya. Ikuti rules-nya. Kalau udah gitu, insya Allah seharusnya enak gitu ya, progresnya kelihatan terus. Gitu. Jadi intinya ini adalah take away-nya ya, jalan tol belajar PMPPD yang menurutku ini adalah prinsipal dan bisa teman-teman terapkan. Terserah cara belajarnya gimana, tapi yang penting teman-teman tuh harus punya sebuah sistem flashcard untuk dikerjakan setiap setelah memahami suatu sistem. Setiap belajar endokrin misalnya, habis itu mengerjakan flashcardnya. Dan di sini kita udah punya Angki. Ini tuh udah sebuah solusi yang sangat top gitu menurutku. Yang kedua, nggak usah banyak-banyak tryout gitu ya. Ada orang itu yang tryout tiap hari. Itu menurutku bukan suatu sistem yang harus ditiru. Tryoutnya nggak usah banyak, tetap tryout. Misalnya kalau aku ya, teori dari aku ini hipotesis aja. Menurutku kalau teman-teman itu sudah mengerjakan apa ya, 2000 soal, ini yang aku teori aku ya, 2000 soal, itu teman-teman udah dapat semua variasinya. 2000 soal itu cuma 10 tryout maksimal. 10 lah, anggap aja 10 tryout gitu ya. Itu kan belum termasuk latihan soal ya, latihan soal per sistem. Anggap aja teman-teman tuh cuma butuh 7 tryout. Kalau di plannerku, sistem autos yang aku buat itu, kamu cuma butuh 7 gitu ya. 7 tryout, 4 tryout dulu, setiap tryout kalian improve gitu ya, dengan catat kesalahannya di mana, taruh di Angki, dimatengin, nanti mendekati hari H-14 itu tryout lagi 3 kali gitu. Terus dicatat lagi kesalahannya di mana, ditaruh di Angki, dipelajari lagi. Itu udah cukup. Nggak perlu. Soalnya aku juga ngalami, aku banyak tryoutnya tadi kan teman-teman di awal. Tapi nggak ada meningkatnya. Maksudnya itu tryout tuh bakal ada titik mentoknya kok. Gitu. Yang nggak ada titik mentoknya itu adalah pematangan teorimu. Gitu. Kenapa tryout bisa mentok? Karena ya kadang-kadang soal-soal dari platform tryout itu ada yang aneh. Ini pasti teman-teman tahu kok kalau udah ngerjakan tryout. Ada yang aneh, ada yang nggak sesuai dengan pembahasannya. Itu banyak. Jadi nggak usah terlalu stres tentang masalah nilai tryout kalau sudah mentok ke atas gitu ya, sudah mencapai maks potensimu. Tapi pematangan teori ini yang harus dikejar. Terus yang ketiga, belajarnya pakai planner yang efisien. Kalau teman-teman nggak mau pakai free planner kalian udah lengkap ini ya, buat kalian sendiri juga nggak masalah. Tapi yang penting jangan belajar reaktif gitu. Misalnya nilai tryoutnya jeblok, bingung lagi mau ngapain gitu. Tetap ikuti alur dan algoritmanya. Terus yang keempat, belajarnya aktif, jangan cuma pasif. Jujur ya, kalau menurut aku dan menurut penelitian sebenarnya, merangkum materi dan meng-highlight gitu ya, meng-highlight di iPad itu masuk termasuk belajar pasif mas ya. Jadi ya, merangkum materi pun, kalaupun teman-teman anggap aktif, oke lah itu belajar aktif. Tapi gimana cara nge-recall-nya gitu ya? Agak sulit merecall catatan itu karena catatan itu udah terangkum dan biasanya detail-detail yang kita lupakan itu justru yang nggak terangkum itu. Dan yang terakhir, materi yang cukup, gitu ya. Asal, yang penting masuk ke otak, gitu. Nggak usah kumpulin beribu-ribu PDF, ribu-ribu soal. Secukupnya aja, tapi itu masuk ke otak, gitu. Kalau mau inti dari intinya, ada 7 kalimat ini aja yang teman-teman take away dari webinar ini ya.
Kalau mata baca, ini ada di planner itu ya. Di planner itu aku jelasin panjang lebar, yang nggak terlalu panjang sih. Singkat kok sebenarnya. Untuk teman-teman pahami rules-nya baca UKM PPT. Nah, tapi kalau teman-teman mager baca dan belum nangkep intinya, ini intinya. Yang pertama, saat belajar, ini teman-teman dengarkan ya. Ini penting menurutku untuk semua semua kita pegang loh. Saat belajar itu fokus memahami, jangan menghafal. Terutama yang dihafal tuh, apalagi kalau udah bau-baunya angka, itu jangan pernah saat pertama kali belajar itu mencoba dihafal. Misal, teman-teman lagi ikut kelas atau lagi membaca materi kulit. Terus teman-teman lihat soal membaca atau memahami masalah akne vulgaris. Di situ kan ada klasifikasi akne ringan, akne sedang, akne berat. Ini teman-teman lagi belajar pertama nih, langsung mau dihafal gitu. Akne ringan, komedi 20 sampai 100. Akne sedang 20 sampai 100 gitu. Terus total 30 sampai 125 gitu-gitu teman-teman menghafal waktu pertama kali. Itu jangan pernah kayak gitu. Teman-teman harus bedakan belajar pertama sama nge-review. Waktu baca pertama fokus memahami aja. Oh, definisi akne vulgaris itu gini. Bedanya sama nevus misalnya atau bedanya sama folikulitis itu gini gitu ya. Teman-teman pahami perbedaannya, faktor risikonya apa gitu ya, akne itu etiologinya apa, terapinya prinsipnya apa. Tapi nggak usah hafalin akne ringan itu pakai retinoin, asam azelaic gitu-gitu. Kalau akne berat gini, nggak usah dihafal. Teman-teman nggak usah hafalin waktu pertama kali belajar Alvarado score, Sirirat stroke scale gitu ya, ABCD itu score itu jangan pernah mencoba untuk dihafal ketika pertama kali baca. Nah, oke, fokus pahami aja. Nomor dua, kalau bingung tentang sesuatu, tanya aja sama AI. Itu free dan udah jauh lebih pasti benar. Ini jujur aja ya. Aku tuh juga tutor ya. Aku suka menjadi tutor waktu aku di FK. Aku juga kenal dengan banyak tutor. Tapi kita itu sebagai tutor ya, ya kalau bingung tanyanya ke AI. Kenapa kita nggak tanya ke AI aja dari awal kalau bingung suatu materi atau bingung suatu soal? Udah kalau bingung tanya sama AI. Kemudian yang ketiga, setelah belajar suatu sistem, langsung secepat mungkin sebelum belajar materi baru intinya, kerjain dulu flashcard angkinya itu, habisin itu. Nah, baru kalau udah habis flashcard angkinya, baru kamu boleh lanjut materi baru. Kalau enggak, tetap aja nanti stuck di situ terus. Stuck di situ terus, nggak ada yang nyantol. Nah, tadi kan udah dibilang, waktu belajar jangan memahami, hanya menghafal. Menghafalnya yaitu saat mengerjakan flashcard Angki ini. Karena waktu mengerjakan flashcard Angki ini itu benar-benar di drill banget hafalannya. Aku sampai sekarang masih hafal semua hafalan itu, bukan PPT. Kemudian yang keempat, setiap hari ya harus habiskan review cards Angki. Tadi yang angka-angka hijau itu, yang berapa ratus, berapa ribu, itu dia dijadikan nol tiap harinya. Kemudian yang kelima, kamu itu mulai tryout baru kalau sudah habis semua flashcard Angki. Ya, kalau udah 16 sistem gitu ya, 16 decknya Angki itu selesai nol gitu ya, baru mulai tryout. Kalau enggak, tetap aja. Kalau kamu misalnya FOMO nih, teman-teman udah pada tryout, nilainya sekian gitu. Tapi kalau kamu belum matang materinya sama aja, pada akhirnya kamu bakal frustasi dan solusinya tetap aja habisin flashcard Angkinya. Teman-teman, UKM PPD ini adalah kita versus kita yang kemarin. Nggak usah FOMO sama caranya orang lain atau progresnya orang lain. Fokus saja pada prinsip ini. Itu. Yang keenam, tiap selesai tryout, catat kesalahan dan keraguannya itu diangki. Itu. Terus selesaiin flashcardnya. Nanti terus diulang tiap hari. Itu ya. Dan yang terakhir, ini yang eh, penting ya ini. Mungkin teman-teman ada yang di sini kan waktunya kurang 2 bulan, ada yang kurang masih November misalnya masih kurang 6 bulan, ada yang kurang setahun, paling efektif adalah saranku ya, justru kalian strike hard di awal. Belajar 30 hari non-stop untuk CBT ataupun SCT. Gitu. 30 hari itu cepat-cepat kalian tuh belajar, pahami semua sistem 16 sistem itu, dan habiskan flashcard antinya secepat mungkin. Kenapa? Semakin cepat kalian menghabiskan flashcard anti, itu berarti nanti kalian akan makin banyak repetisinya di akhir gitu kan. Flashcard angkinya makin sering kalian terpapar, terekspos. Otomatis
kalian mendekati hari H itu udah kuat banget hafalannya. Itu confidence banget untuk mendekati hari H itu. Gitu ya. Jadi ini yang aku sarankan sih. Misal waktu kalian kurang 3 bulan, saranku bukan kalian itu belajar 3 bulan itu, tapi justru 1 bulan pertama itu habis-habisan belajar gitu ya. Terus habiskan Anki, nanti sisanya itu lebih lebih santai gitu. Ada beberapa minggu itu benar-benar santai dan justru itu bisa digunakan untuk belajar OSCE gitu. Aku sendiri ngalami ini gitu ya. Aku hamin 1 bulan UKM PPD itu liburan 2 minggu. Setelah belajar, kembali lagi hafalannya masih aman gitu. Karena Ankinya udah aku lama banget belajar UKM PPD. Aku 4 bulan itu. Aku selesaiin semua Anki itu di bulan pertama. Jadi 3 bulan sisanya itu aku benar-benar jujur agak nganggur. Itu baru 1 bulan terakhir itu belajar OSCE. Itu saranku cepat di awal aja. Dan toh motivasi itu tingginya kan di awal, gitu ya. Kenapa nggak kita hajar aja di awal gitu? Udah deh, itu intinya sebenarnya. Kalau buat OSCE, aku nggak bahas di sini ya, karena ada isu katanya nggak ditiadakan ataupun diadakan, masih nggak tahu. Tapi kalau teman-teman mau yang praktisnya aja, kami udah sediakan plannernya juga. Ini free, ada list obatnya, resepnya, juga udah kami list kasus-kasus yang pernah keluar sama kompetensi berapa, gitu ya. Terus ini juga perlu teman-teman ini ya, buat pengertian lah. Aku ngomong di sini tuh bukan teori aja, aku dan jalani kok. Ini ya, aku Angki itu strict 88 hari nonstop gitu ya. Sampai mentok itu pernah sehari review 1.000 cards gitu ya. Ya emang nanti itu mungkin ada teman-teman yang belum selesai koas ya, tapi kalau udah selesai koas, nanti saya katakan PPT itu benar-benar gua put. Jadi santai aja, tenang aja. Teman-teman bisa nge-review sebanyak mungkin kok. Dan waktu itu ini salah satu benefitnya Angki ya. Waktu itu aku ada ujian exit examnya di kampusku kan, FKUP. Ada ujian komprehensif. Waktu itu keluar soal tentang pasien CKD lah ya, pasien AKI atau CKD. Tapi kita itu disuruh ngitung EGFR-nya berapa, dan kira-kira dia ini tuh stadium berapa CKD-nya. Itu benar-benar nggak ada yang hafal. Ya nggak tahu sih, tapi dari yang ngobrol-ngobrol nggak ada yang hafal sama sekali, karena kayak kira ya emangnya dihafal ya kok gold itu. Nah tapi eh, aku nggak berharap untuk hafal itu, tapi Angki ini kejamnya dia udah mengekspos aku sebanyak 25 kali dengan flashcard ini, yaitu kayak bagaimana rumus Cockcroft Gauss untuk estimasi EGFR. Ya otomatis saya pasti hafal dong. Orang Angkinya udah aku ulangin sebanyak 25 kali, masa nggak hafal gitu ya. Gitu. Aku ngulang ini sebanyak 25 kali karena dia ini aku tandain sebagai flashcard yang penting untuk uh, aku hafalin gitu. Gitu ya. Intinya aku juga walk the talk, not only talk the talk. Ya. Nah itu, dan untuk dari Aptus ini yang menjadi penyelenggara dari ini, webinar ini, itu kami sudah nyediain solusinya. Itu dulu aku sama partnerku itu bikin sendiri angkinya, karena memang kami terbiasa bikin angki. Gitu. Kami bikin angkinya sendiri dari soal-soal yang kami susah dan saat belajar. Begitu juga dengan planner ini barusan kami buat setelah PPT ini berdasarkan teori yang udah kami diskusikan cara bacanya gimana. Kalau teman-teman masih bingung, nggak mau sulit-sulit bikin angki, ya udah akses saja dari kami ya, langsung aja ke link 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 id/autus ya. Khusus malam ini ada kode promo 30% sampai besok gitu, tapi syaratnya wajib follow Instagram. Nah semoga yang aku sampaikan ini menurut yang paling penting teman-teman tahu mana belajar yang salah gitu ya, agar tidak menjalani jalan yang salah itu. Tetap dipegang, nggak usah FOMO, berpeganglah pada cara yang sudah terbukti bahkan secara ilmiah ini. Mungkin itu aja yang aku mau sampaikan. Let's go, kita tanya jawab dan sharing kira-kira apa sih yang menjadi problem teman-teman untuk belajar UKM ini. Oke, makasih banyak Mas Yusuf materinya. Materinya luar biasa. Tadi banyak sekali ya poin-poin gimana cara kita belajar UKM PPD, terus gimana Mas Yusuf menjelaskan sistem Anki. Kalau teman-teman ingin bertanya, silakan tanya melalui chat Zoom atau yang ikut melalui Twitch, silakan komen melalui Twitch ya. Tadi ada yang menarik Mas ya. Sebenarnya prinsip UKM PPD itu berarti pematangan teori, bukan rajin-rajinan TO. Itu termasuk membuka itu. Ya, betul sih. Nah, ini
teori, sebenarnya teoriku aja ya, hipotesisku. Tapi aku lihat selalu kalau teman-teman itu kan banyak kadang nanya aku juga kan. Aku kok udah TO berkali-kali tapi kok eh, di situ-situ aja. Terus aku tanya, ah kamu udah mencoba ngerekap belum soal-soal yang salah gitu kan? Soal-soal yang ragu. Justru kamu harus fokus ke situ gitu. Bukan memperbanyak. Terus kata mereka ya emang biasanya iya sih. Maksudnya ya jarang untuk melakukan itu. Itu yang penting. Oke, Mas ini ada